Permisi. Oh iya, silakan masuk, Bu. Makasih, Bu. Iya, masuk, masuk. Makasih, Bu. Ada apa ya, Bu? Ibu sampai kemari. Oh, kenapa nih? Oh ya, perkenalkan, Bu, nama saya Resi Agustiara Tarigan. Saya seorang fisioterapi. Saya kuliah di jurusan fisioterapi di kampus Kesehatan Stika Suprajar, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu, tunggu ya, Bu. Nama Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Eti Brutaligan, Umur Ibu? 35 tahun, Alamat Ibu? Medan. Ya Bu, saya masuk dulu ya Bu. Apa gejala dan apa sampai Ibu bisa kemari? Saya kan mulai sesak. Apa sih penyebabnya dan bisakah saya sembuh dari sesak saya itu? Oke, ya Bu. Ibu mengalami sesak napas. Ini Bu, sesak napas itu dia berbagai macam penyebab ya Bu. Bisa dari keluarga, populasi udara, atau juga lingkungan sekitar kita. Nah, penyakit kaki dia bukan hanya sesak napas itu Bu dapat terjadi karena sistem pernapasan atau sirkulasi darah kita tidak mampu mengedarkan cukup oksigen untuk tubuh kita. Dan di samping itu juga Bu, sesak napas itu juga bisa menjadi gejala dan gangguan psikis seseorang Bu. Namun ada penjelasan mengenai jenis gangguan yang menyebabkan sesak napas kita. Ya, yang pertama itu gangguan paru-paru Bu, gangguan pada jantung kita, gangguan psikis yang saya bilang tadi, atau faktor risiko, atau banyak lagi yang lainnya Bu. Faktor resikonya apa ya, Bu? Faktor risikonya Bu, faktor risikonya memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas Bu, atau terlalu kurus, ada juga menderita anemia Bu, atau juga karena merokok gitu ya Bu. Dan sesak napas dapat menyerang siapa saja Bu. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadi sesak napas yang saya sebut tadi ya Bu. Atau juga berada di dataran tinggi. Dan yang pertama tadi kena debu-debu polusi Bu. Seperti lingkungan itu kan seperti hewan atau apa ya Bu ya. Perasaan perlu menarik napas lebih banyak atau lebih cepat dari dalam diri kita Bu, tubuh kita. Terus tuh sulit menarik napas dari dalam Bu. Ya, tubuh merasa tidak cukup mendapatkan udara seperti itu ya Bu. Lalu Bu, Ibu perlu mengontrol diri ke dokter ketika Ibu merasakan dada terasa penuh selama lebih dari 30 menit Bu, atau nyeri dada Bu, bengkak pada kaki dan pergelangan kaki, batuk atau demam, mual, pingsan, sesak memburuk saat berbaring Bu. Nah, ketika gejala-gejala itu muncul, Ibu harus segera mendatangi ke dokter atau klinik-klinik terdekat Bu. Dan saya ingin tanya kepada Ibu, sejak kapan sih gejala-gejala itu tadi mulai muncul yang seperti saya bilangkan? Sejak umur saya 20 tahun. 20 tahun. Iya, iya Bu. Itu memang rentan ya Bu terjadi di usia-usia seperti itu. Ya tidak hanya di usia 20 tahun, usia-usia anak-anak balita juga banyak sih Bu yang mengalami sesak napas, gangguan paru-paru itu karena keturunan gitu ya Bu. Dan Bu, gejala yang saya bilang itu sudah pasti Ibu mengalami sesak napas. Memang ada juga orang yang sesak napas tapi itu bukan, ibarat itu bukan sesak napas Bu, atau memang itu karena ibarat dia kayak obesitas ya Bu, tapi dia tidak mengalami sesak napas Bu, atau asma. Dia karena kelebihan berat badan, jadi jantungnya itu kan agak sempit tuh Bu. Nah, bisa jadi karena itu Bu. Dan dia bisa juga kena sesak napas karena obesitas tadi. Itu Bang. Bu, kalau boleh saya tahu bahaya sesak napas ini apa sih? Bahayanya itu beresiko memang sangat tinggi ya Bu, karena jika tidak mendapat penanganan atau kondisi kekurangan oksigen akan semakin parah dan dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius.
ya seperti hipoksia, gagal napas, kerusakan otak, gagal ginjal, hipoksemia gitu ya Bu. Dan pencegahan sesak napas ini ada juga sih Bu. Pencegahannya itu ya kita menghindari asap-asap rokok, kita lingkungan gitu Bu. Makanya kita diwajibkan kalau kita keluar tuh pakai masker, apalagi saat ini sedang pandemi ya Bu, yaitu mencukupi asupan kita air putih. Nah, lagian juga di dalam pandemi ini kita butuh sebenarnya ya Bu ya, ibarat daya tahan tubuh kita lah seperti itu ya Bu, dan berolahraga. Nah, lagian juga di dalam pandemi ini kita butuh sebenarnya ya Bu ya, ibarat daya tahan tubuh kita lah seperti itu ya Bu, dan berolahraga secara rutin, menjaga berat badan agar tidak terjadinya obesitas gitu Bu. Ya kita selalu makan makanan yang sehat dan bergizi seperti buah-buahan, biji-bijian atau yang mengandung serat atau yang lainnya ya Bu. Dan menjaga jarak dengan orang yang sedang mengalami infeksi pernapasan atau orang yang batuk gitu Bu. Tolong sedikit Bang. Nah, Bu, kalau boleh saya tahu cara pengobatannya kayak mana Bu? Ada beberapa cara metode untuk kita mengobati sesak napas itu Bu. Yang pertama, pemberian inhaler atau bronchodilator sebagai alat sesak napas yang disebabkan oleh penyempitan saluran napas seperti asma Bu. Pemberian antibiotik untuk sesak napas yang disebabkan oleh gangguan paru akibat infeksi bakteri Bu. Atau pemberian suplemen darah untuk sesak napas yang disebabkan oleh anemia, pemberian obat untuk menangani gangguan jantung seperti diuretik, obat aritmia, dan obat hipertensi Bu. Atau juga pemberian oksigen tambahan untuk mengeringkan kerja paru-paru atau jantung Bu. Nah, itu ada beberapa, masih banyak lagi sih Bu sebenarnya, dan itu beberapa untuk pengobatannya yang saya jelaskan. Skip Bang. Kalau boleh saya tahu ya Bu, gangguan psikis itu seperti apa ya Bu? Oh, psikis yang saya bilang tadi. Nah, sesak napas yang diakibatkan oleh gangguan psikis dapat terjadi karena otot pernapasan mengalami ketegangan seperti respon stres Bu. Nah, itu orang-orang yang agak stres tuh Bu, atau mungkin karena ya ditinggal suaminya, karena tidak direstui mertua, itu bisa jadi kita stres. Nah, gangguan psikis itu terjadi ya Bu. Atau serangan panik karena kita tiba-tiba kok diusir sama mertua kita. Atau itu kan gangguan kecemasan. Apakah saya masih bisa sembuh Bu? Ya kalau ibu rutin ke dokter, untuk sembuhnya tidak Bu, cuma untuk mengurangi gejala-gejalanya itu mungkin, karena itu kan sudah termasuk faktor keturunan Bu. Terus solusinya supaya saya tidak terjadi sesak napas itu apa-apa aja sih Bu? Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Kita harus menghindari polusi-polusi kotor, atau kita memakai masker, banyak minum air mineral, memakan makanan sehat seperti biji-bijian yang berserat-serat gitu kan. Dan kita juga harus menjaga